Sejarah kerap kali terlupakan oleh peradaban, tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Hari ini, saya akan mengajak Anda menelusuri sejarah tentang bertutur bahasa suku Banjar yang dikenal dengan Madihin. Inilah mahakarya yang syairnya berasal dari Istana Kesultanan Banjar. Tradisi berkesenian orang Banjar begitu banyak ragamnya. Salah satunya adalah kesenian Madihin, sebuah seni bertutur yang begitu lestari sampai kini. Meski gaya dan cara membawanya berbeda-beda, yang pasti ada satu kesamaan dalam seni Madihin yang menggunakan alat tetabuhan dan isi syair atau pantun yang berakhiran sama. Syair yang disampaikan berisi tentang puji-pujian, menyesuaikan situasi dan kondisi kekinian, sehingga seni Madihin selalu mampu menyesuaikan keinginan zaman. Kalau Madihin itu memang kalau kita kembali kepada akar kata, dia berasal dari kata madaha. Madaha yang mendahu madahan, artinya puji-pujian. Yang mana kalau kita telusuri dari kebudayaan orang Banjar itu sangat kental dengan budaya lisannya. Kemudian dipengaruhi oleh letak geografi dengan dibelah oleh sungai sehingga mengalir. Tuturnya pun makanya ada istilah kalau kita kaitkan dengan budaya lain itu ada pesisir, ada apa artinya alur sungainya. Nah begitu juga dengan Madihin. Kenapa dia bisa bertahan Madihin ini? Pertama, Madihin bisa update. Dia memang ada pakem-pakem yang perlu dilewati, yang perlu dimuat dalam memainkan seni Madihin itu, dan dia juga bisa beradaptasi dengan kekinian tergantung wawasan si pemadihinnya dalam memainkan seni itu. Sejarah mencatat, seni Madihin mulai tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-18 bersamaan dengan masa-masa berdirinya Kesultanan Banjar. Dulunya, Madihin dikenal sakral dan religius karena hanya bisa dibawakan di dalam lingkungan istana dan disaksikan langsung oleh para raja bersama keluarga besar Kesultanan Banjar. Tidak mengherankan jika di dalamnya seni Madihin adalah kesenian yang sangat eksklusif. Kalau dari hasil penelusuran kita, itu sebenarnya tidak jauh dengan munculnya Kesultanan Banjar. Bab Madihin itu ada yang memadahkan dulu kaitannya dengan ada akulturasi budaya. Dia memang kalau sudah disebut Madihin karena dia memiliki ciri khas tersendiri. Dulunya ada yang disebut dengan nyanyian Madihin, tidak menggunakan alat instrumen. Nah, karena gendang ini ada yang menyatakan bahwa dari Malaka, ada pengaruh dari Melayu gendang ini sebagai pengiring instrumen. Kekuatan Madihin itu sebenarnya pada syairnya. Nah, jadi kalau menyusuri seorang sejarawan juga kita, Haji Hasan Bondan, bahwa Madihin itu sudah diperkirakan pada abad ke-18, pada zaman Sultan Rahmatillah kalau tidak salah, itu sudah ada. Cuma itu hanya istana sentrik, sifatnya di istana. Dia bukan ke rakyat pada waktu itu, hanya menghibur raja, kemudian tamu-tamu yang datang. Nah, makanya Madihin ini punya, kalau kita berikan kelas dulu hanya tatanan raja saja. Meski mampu menyesuaikan zaman, namun seni Madihin secara khusus memiliki kaidah-kaidah atau pakem aturan budaya yang tidak boleh dilanggar bagi pemadihin, sebab ada struktur teknis dalam penyampaiannya. Sebenarnya Madihin itu ada struktur. Struktur Madihin itu diawali dengan pantun, salam pembuka. Kalau bahasa Banjarnya itu memasang tabe. Nah kemudian memacah bunga. Setelah memacah bunga lalu mengoran. Mengoran ini jadi kita itu adalah memecahkan tema yang ada pada pantun tadi menjadi sebuah judul. Nah disitulah Madihin lalu penutup, pantun penutup. Nah jadi Madihin itu diawali oleh pantun,
ditutup oleh pantun. Nah, jadi kalau Madihin itu langsung, strukturnya tidak akan ketemu. Nah, artinya silahkan bermadihin, silahkan mengoran madihin itu, tapi jangan lupa di kekuatan madihin itu dipantun. Ketika orang tahu madihin itu dimainkan, apa judul madihin nggak tahu orang. Ketika dia mendengar pantun itulah yang menjadi judul daripada pemain madihin itu. Sudah 3 abad perjalanan seni Madihin begitu lestari di tanah Banjar. Akulturasi budaya pun menggeser konsep berkesenian Madihin dari syair-syair religius di masa Kesultanan Banjar hingga menjadi pantun lawakan atau komedian sebagai hiburan rakyat dari panggung ke panggung. Kalau menurut kita sah-sah saja, karena Madihin kan bisa beradaptasi. Cuma tatanan apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi, strukturnya itu jangan sampai dilupakan. Sehingga generasi berikutnya tahu bahwa Madihin itu, kita tidak mengklaim bahwa Madihin kita ini asli atau tidak asli atau harus pakem, tapi yang jelas dalam pemadihinan itu ada struktur tadi. Apabila struktur itu diketahui, generasi berikutnya tahu bahwa Madihin itu seperti ini urutan-urutannya. Kan dengan adanya pantun tadi, pantun pembuka, memberi salam, masang tabe, kemudian mengoran, kemudian memecah bunga tadi, akhirnya kita tahu ketika kita mengkolaborasi dengan hal-hal kekinian, umpamanya ada Madihin hip hop, ada Madihin digital, ada Madihin umpamanya dangdut, tidak melupakan kepada tatanan asalnya atau pakemnya. Nah, artinya silahkan kita memainkan Madihin, tapi kita harus tahu sejarah dan struktur Madihin itu. Banyak harapan, seni Madihin tetap eksis di zaman digital dan milenial saat ini. Berkreasi di dalam berkesenian juga sebuah hak asasi. Namun jejak sejarah menyebutkan, seni Madihin adalah syair religi yang penuh petuah dan syair urang Banjar yang begitu islami. Harapan saya ke depan, sebagaimana yang kita uraikan di awal tadi, kita berharap Madihin ini tetap lestari, satu. Kedua, ketika dia sudah berjalan pada rel kekinian di era digital atau di era milenial, kita harapkan generasi-generasi milenial juga jangan melupakan tatanan pakemnya. Walaupun tidak dibukukan secara khusus, tapi ada aturan-aturan dalam pemain Madihin. Sehingga mau bermain seperti apa saja, silahkan. Dan kita sebagai orang Banjar, identitas Madihin itu adalah cirinya Islami. Jangan lupa, selain kita memainkan lawakan, komedian, kembali kepada basic kita sebagai orang yang beragama. Artinya ada etika-etika yang jangan sampai kita lampaui. Apalagi menyangkut pesan-pesan moral. Atau kenapa? Pesan-pesan orang Banjar itu syarat dengan nilai-nilai religiusitas atau nilai-nilai agama. Nah, ini yang kita pertahankan. Walaupun di dalam kekinian, saya sebagai seniman Madihin tetap bertahan dengan pesan-pesan dakwah. Dan juga tidak menutup kemungkinan dengan teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan komedian, sehingga nilai jualnya juga lebih bagus. Tapi jangan lupakan juga pesan-pesan moral. Karena pada saat situasi ini, pesan-pesan moral ini sangat dirindukan oleh orang-orang modernitas yang menghadapi problematika yang sangat rentan pada saat ini. Kalau tanpa ada basic agama, saya khawatir akan kehilangan arah. Itu saja. Seni Madihin menjadi warisan budaya Banjar yang begitu sakral dan melalui masa peradaban yang tidak pendek. Sudah 3 abad, eksistensinya terjaga, menjadi bukti bahwa Madihin tidak pernah mati. Itulah tadi penelusuran jejak sejarah tentang Madihin yang tentunya harus selalu kita jaga dan juga kita lestarikan. Tonton terus Banjar Historisme, semoga saja bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda tentang sejarah di Banua. Terima kasih dan sampai jumpa.